Kalau seperti ini nanti menjadi seperti orang Khawarij. Kelompok Khawarij itu salah satu ajaran menyimpangnya apa? Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Jadi menurut orang Khawarij, apabila seseorang itu melakukan dosa besar, maka hukumnya dia kafir. Kalau ada orang nggak sholat, meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia kafir. Kalau ada orang nggak puasa Ramadan, maka dia kafir. Kalau ada orang misalnya tidak mengeluarkan zakat, padahal dia sudah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka dia kafir. Kalau ada orang misalnya berzina, maka kafir. Ini ajaran apa ini? Ajaran Khawarij. Ajaran Khawarij, bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu istilah yang lebih aman biar tidak diasumsikan, biar tidak dianggap oleh orang nanti bahwa orang yang nggak sholat itu kafir, maka kita mengikuti para ulama yang generasi awal yang tidak menyebut dengan istilah itu, tetapi menyebut dengan istilah a'zamu umuril Islam. Atau Nabi sendiri menyebutnya dengan istilah buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, tetapi jika ada seseorang kemudian menyebutnya dengan istilah arkanul Islam, harus dimaknai dengan a'zamu umuril Islam, bukan dimaknai rukun dengan pengertian sesuatu, rukun Islam dengan pengertian sesuatu yang Islam tidak sah tanpanya. Karena dalam Islam orang yang meninggalkan sholat itu tidak mutlak kafir. Jika seseorang itu meninggalkan sholat karena malas, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, misalnya nggak karena malas, maka orang ini hukumnya apa? Dia tetap muslim, tidak dihukumi sebagai kafir, tetapi dia berdosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهاء-الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى مؤلف هذا الكتاب القاضي أبي شجاع وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسري سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama dalam majelis Ilmuddin, majelis pengajian kitab Matan Abi Syuja atau Matnul Ghayah wa Taqrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita lakukan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita memasuki Kitabus Shalah, yaitu pembahasan tentang seputar sholat, terkait dengan waktu-waktu sholat, terkait dengan rukun-rukun sholat, syarat wajib, syarat sah, dan hal-hal yang membatalkan sholat, dan semua yang terkait dengan sholat. Mari kita niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala agar apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabus Sholati. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Kitabus Sholati utawi iki iku kitab kang nerangaken salat. As-sholatu utawi salat al-mafrudatu kang den wajibaken iku khamsun ana 5. Az-zuhru iku zuhur, wa awwalu waqtiha lan utawi awale utawa kawitan mlebune wektu zuhur iku zawalus syamsi, iku zawalus syamsi lingsire srengenge, wa akhiruhu lan utawi akhire waqtiha iku idza sara tatkalane dadi apa zillu kulli syai'in bayangane saben-saben suwiji iku mislahu padane kulli syai'. Ba'da zilliz zawali ing dalem sause bayangane lingsire srengenge. Al-asru asar, wa awwalu waqtiha lan utawi kawitan mlebune waktu asar iku zawalu syamsi, iku zawalu syamsi. Wal asru lan asar, wa awwalu waqtiha lan utawi kawitane waktune asar iku az-ziyadatu tambahan ala dzillil mithli ing atase bayangane kang serupa, bayangan kang serupa suwiji-wiji, wa akhiruhu lan utawi akhire waktu asar fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiyar iku ila dzillil mithlaini tumeka maring bayangan kang bayangan padane loro, wa fil jawazi lan iku ing dalem waktu jawaz ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Muallif Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan bahwa salat yang
difardukan, yang diwajibkan itu ada 5. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa sholat secara bahasa itu artinya adalah doa. Shalla yusolli itu artinya secara bahasa, artinya dalam bahasa Arab, dalam mufradat Arab, kosakata Arab, itu artinya adalah doa, itu secara bahasa. Sedangkan secara syara itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'id makhsusah, yaitu perkataan-perkataan, aqwalun, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir. Dibuka, diawali dengan Allahu Akbar dan ditutup dengan salam, Assalamualaikum. Nah, dengan syarat-syarat tertentu, itu namanya sholat. Jadi diawali dengan takbir, membaca Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan membaca salam, Assalamualaikum, dengan syarat-syarat tertentu yang isinya adalah perbuatan dan ucapan. Itulah yang disebut dengan sholat secara istilah syara'. Nah, sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 5. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dan semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu-waktunya. Bahkan sholat-sholat itu dinamakan dengan nama waktunya. Nah, sholat zuhur dikatakan zuhur karena wajib dilaksanakan di waktu zuhur. Sholat asar wajib dilaksanakan, dinamakan dengan asar karena wajib dilaksanakan di waktu asar. Sholat maghrib dinamakan maghrib karena wajib dilaksanakan di waktu maghrib, dan begitu seterusnya. Nah, jadi sholat-sholat yang 5 itu dinamakan dengan waktu wajib dilaksanakannya sholat tersebut. Nah, tentang wajibnya sholat ini sudah ada nasnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat 'alal mu'minina, itu wajib atas orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, dengan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, kitaban mawquta, sehingga sholat ini harus dilaksanakan pada waktunya, karena memang kewajiban sholat ini adalah kitaban mawquta, yaitu dengan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, mawquta, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nama-nama sholatnya itu didasarkan pada nama-nama waktu yang sholat tersebut wajib dilaksanakan. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain itu juga sangat banyak yang menjelaskan perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, sementara dalam hadis, di antaranya hadis Jibril itu menunjukkan tentang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Islam. Kemudian juga hadis yang lain, di antaranya hadis buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati
wal haji wa shaumi Ramadan. Nah, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, dibangun atas mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, al-haji, haji. Yang kelima adalah puasa Ramadan. Sehingga ini dikenal dengan istilah a'zamu umuril Islam. Sekarang orang mengenalnya dengan sebutan arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang 5. Tetapi perlu untuk diingat bahwa yang dimaksud rukun Islam di sini bukan artinya seperti rukun salat. Sehingga di sini sebenarnya Rasulullah sendiri itu tidak memakai istilah rukun, dan mayoritas ulama salaf itu juga tidak ada yang memakai istilah rukun. Hanya belakangan ini kemudian orang menyebutnya dengan istilah rukun. Karena pada umumnya rukun itu kan diartikan sesuatu yang suatu ibadah itu tidak sah tanpanya, dan dia merupakan bagian dari ibadah itu namanya rukun. Ketika dikatakan misalnya rukun sholat, maka artinya sesuatu yang sholat itu tidak sah tanpa sesuatu itu, dan sesuatu itu merupakan bagian daripada sholat. Misalnya membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Artinya apa? Artinya bahwa membaca Al-Fatihah itu merupakan penentu keabsahan sholat, dan dia kalau tanpa membaca suratul Fatihah sholat nggak akan sah, dan membaca Al-Fatihah itu adalah bagian dari sholat itu namanya rukun. Misalnya lagi rukun wudhu. Rukun wudhu artinya adalah sesuatu yang wudhu itu tidak sah tanpanya, dan dia adalah bagian dari wudhu itu. Misalnya niat adalah rukun wudhu, maka tanpa niat wudhu nggak sah, dan niat merupakan bagian dari wudhu. Itu definisi dari rukun. Nah, kemudian sekarang muncul apa? Istilah rukun Islam. Itu maksudnya bukan berarti seperti dalam rukun rukun sholat atau rukun wudhu, yang bahwa sesuatu yang apabila itu tidak dilakukan maka berarti Islamnya nggak sah, dan dia merupakan bagian dari Islam itu yang jika dia tidak dilakukan maka Islamnya nggak sah, orangnya menjadi kafir. Tidak seperti itu, karena ini bisa mengasumsikan seperti itu. Orang bisa beranggapan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa sholat adalah rukun Islam, nanti akan ada muncul anggapan bahwa orang yang nggak sholat berarti nggak Islam, sholatnya nggak sah. Islamnya nggak sah berarti kafir. Nanti akan ada orang yang beranggapan mengeluarkan zakat itu adalah rukun Islam, berarti kalau tidak dikerjakan Islamnya nggak sah, dan yang kalau Islamnya nggak sah berarti kafir. Nah, nanti akan mengkafirkan sesama Muslim. Nah, karena itulah maka para ulama, Nabi sendiri tidak pernah menggunakan istilah itu. Rukun itu tidak. Rasulullah mengatakan apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Artinya dia apa? Kalau Islam itu dibangun atas 5 perkara, berarti dia adalah dasar Islam. Ajaran-ajaran yang menjadi dasar dari ajaran Islam. Artinya ajaran-ajaran Islam yang paling dasar, ajaran-ajaran Islam yang paling pokok itu ada 5, yaitu apa? Membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian mengeluarkan zakat, haji, puasa, Ramadan. 5 ini sehingga
para ulama salaf itu sering menyebutnya dengan istilah a'zamu umuril Islam. Jadi ajaran Islam yang paling agung itu 5. Ajaran Islam yang paling pokok itu 5. Karena ajaran Islam itu jumlahnya banyak sekali, bukan hanya 5 ajaran Islam itu. Ajaran Islam sangat banyak sekali. Bahkan Islam itu mengatur segala apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar itu ada aturan-aturan. Itu semuanya adalah ajaran Islam. Itu semuanya adalah ajaran Islam. Ajaran Islam bukan hanya 5, tetapi yang 5 ini merupakan pondasi dari ajaran Islam. Yang 5 ini merupakan ajaran Islam yang paling agung, yang paling pokok. Yang segala ajaran Islam dibangun atas 5 ajaran Islam yang paling pokok ini. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau sekarang ada istilah arkanul Islam, itu maksudnya adalah a'zamu umuril Islam. Bukan artinya kalau 5 hal ini tidak dilakukan, sholat tidak dilakukan, atau puasa tidak dilakukan, atau zakat tidak dilakukan, maka berarti Islamnya nggak sah, berarti dia menjadi kafir. Kalau seperti ini nanti menjadi seperti orang Khawarij. Kelompok Khawarij itu salah satu ajaran menyimpangnya apa? Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Jadi menurut orang Khawarij, apabila seseorang itu melakukan dosa besar, maka hukumnya dia kafir. Kalau ada orang nggak sholat, meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia kafir. Kalau ada orang nggak puasa Ramadan, maka dia kafir. Kalau ada orang misalnya tidak mengeluarkan zakat, padahal dia sudah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka dia kafir. Kalau ada orang misalnya berzina, maka kafir. Ini ajaran apa ini? Ajaran Khawarij. Ajaran Khawarij, bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu istilah yang lebih aman, biar tidak diasumsikan, biar tidak dianggap oleh orang nanti bahwa orang yang nggak sholat itu kafir, maka kita mengikuti para ulama yang generasi awal yang tidak menyebut dengan istilah itu, tetapi menyebut dengan istilah a'zamu umuril Islam. Atau Nabi sendiri menyebutnya dengan istilah buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, tetapi jika ada seseorang kemudian menyebutnya dengan istilah arkanul Islam, harus dimaknai dengan a'zamu umuril Islam, bukan dimaknai rukun dengan pengertian sesuatu, rukun Islam dengan pengertian sesuatu yang Islam tidak sah tanpanya. Karena dalam Islam orang yang meninggalkan sholat itu tidak mutlak kafir. Jika seseorang itu meninggalkan sholat karena malas, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, misalnya nggak karena malas, maka orang ini hukumnya apa? Dia tetap muslim, tidak dihukumi sebagai kafir, tetapi dia berdosa besar. Berbeda seandainya seseorang meninggalkan sholat itu karena apa? Karena dia mengingkari kewajiban sholat. Dia mengatakan sholat itu nggak wajib. Dia meyakini bahwa sholat 5 waktu itu nggak wajib. Maka di sini dia jatuh kepada kekufuran. Karena apa? Karena dia telah menggugurkan kewajiban yang kewajiban itu sudah ma'lum minaddin biddarurah, sudah mujma' alaih. Maka di sini dia jatuh kepada kekufuran. Tetapi kalau selama seseorang itu meninggalkan sholat, tetap meyakini sholat itu wajib, hanya saja dia malas untuk mengerjakannya, maka di sini hukumnya dia apa? Dia tidak kufur, tetapi dia berdosa besar, hukumnya dia tetap muslim. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini masalah istilah ya, masalah istilah agar tidak disalahpahami.
Karena jika dengan menggunakan istilah rukun itu ada kekhawatiran disalahpahami oleh orang bahwa orang yang tidak sholat itu menjadi kafir karena dia Islamnya nggak sah. Nah, sehingga menggunakan istilah a'zamu umuril Islam itu lebih lebih selamat dari kemungkinan ada anggapan orang yang seperti itu, yang itu artinya mengkafirkan sesama muslim hanya dengan melakukan dosa yang dilakukan. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan nahnu la nukaffiru ahlal qiblati bidzambin ma lam yastakhillahu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak mengkafirkan orang Islam Ahlul Qiblah dengan sebab dosa yang dilakukannya. Jadi kalau ada orang Islam kemudian dia melakukan dosa, kita tidak mengkafirkannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkannya. Malam yastakhillahu, selama dia tidak menganggap perkara yang haram itu sebagai sesuatu yang halal. Kalau dia sudah menganggapnya, meyakininya sebagai sesuatu yang halal, maka di sini baru hukumnya dia jatuh kepada kekufuran. Baru kita mengkufurkannya. Tetapi selama seseorang dalam melakukan dosa itu tidak meyakini kehalalan dosa yang dilakukannya, maka dia tetap sebagai seorang muslim, tetapi muslim yang asin. Ini adalah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita harus waspada terhadap akidah Khawarij. Akidah Khawarij yang hari ini dibawa oleh kelompok pengikut Sayyid Qutb yang sekarang banyak melakukan aksi-aksi terorisme seperti yang terjadi belakangan ini. Ada pengeboman yang dilakukan terkadang bukan hanya kepada non-muslim tetapi juga kepada sesama muslim. Terkadang bahkan diledakkan bom itu di dalam masjid. Pernah di Cirebon pernah terjadi bom itu diledakkan di dalam masjid. Ada juga di Timur Tengah bahkan bom itu diletakkan di dalam masjid di tengah-tengah pengajian seperti ini, di bawah meja syekhnya yang ngaji, penceramahnya dipasang bom sehingga ya mati. Yang kiainya, syekhnya itu mati. Nah, ini apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Mereka membunuh orang-orang Islam itu karena akidah Khawarij yang mengkafirkan sesama muslim. Menurut mereka, setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Islam itu adalah kafir. Nah, sekarang ini gak ada negara yang secara resmi menerapkan undang-undang Al-Quran. Itu gak ada. Sehingga mereka menganggap semua negara ini adalah negara kafir. Maka pemerintahannya juga orang-orang yang kafir semua, polisi yang menjaganya juga kafir, tentaranya juga kafir, rakyatnya yang tidak mau memberontak kepada pemerintahan yang seperti ini juga mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Maka halal untuk dibunuh, halal darahnya, halal hartanya. Nah, sehingga ketika terjadi peristiwa bom Bali dahulu, yang mati ratusan, yang mati itu banyak juga orang Islam, bukan hanya orang non muslim yang mati, tetapi orang Islam juga banyak yang mati. Tetapi apakah pelaku bom Bali itu kemudian dia menyesal karena ada orang Islam yang mati? Tidak, mereka tetap senyum-senyum saja, bahkan dihukum mati pun mereka senang melakukannya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa semua itu sudah orang-orang kafir yang mereka bunuh. Meskipun dia agamanya Islam, tetapi karena mereka itu tidak bersama kelompok mereka,
karena mereka itu melakukan maksiat di tempat itu dianggap telah kafir. Karena menurut mereka pelaku maksiat itu kafir. Nah, ini akidah Khawarij. Karena itu ini sedikit kita tambahkan penjelasan tentang masalah ini. Nah, kita hanya terkait dengan masalah rukun ini, istilah rukun. Karena rukun ini secara istilah biasa diartikan adalah sesuatu yang suatu ibadah itu tidak sah tanpanya. Tidak sah tanpanya, dan dia bagian dari ibadah itu. Rukun sholat adalah sesuatu yang sholat itu enggak sah tanpanya, dan dia adalah bagian dari sholat itu. Rukun wudhu adalah sesuatu yang wudhu itu tidak sah tanpanya, dan sesuatu itu bagian dari wudhu itu. Khawatir nanti dipahami rukun sholat adalah sesuatu yang Islam itu tidak sah tanpanya, dan dia adalah bagian dari Islam itu. Kemudian terus diartikan orang yang nggak sholat berarti nggak sah Islamnya. Kalau nggak sah berarti kafir. Orang yang nggak mengeluarkan zakat itu berarti Islamnya nggak sah, berarti kafir. Takut diartikan seperti ini. Padahal ini adalah akidah Khawarij yang seperti itu. Maka kita jelaskan bahwa maksudnya di situ adalah a'zamu umuril Islam, yaitu ajaran Islam yang paling agung. Jadi a'zamu umuril Islam itu 5. Ajaran Islam yang paling agung itu 5. Ajaran Islam yang menjadi pondasi dari ajaran-ajaran Islam itu 5. Karena ajaran Islam jumlahnya sangat banyak, tetapi yang menjadi ajaran yang pokok dalam Islam itu 5 ini. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada yang menggunakan istilah arkanul Islam, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa a'zamu umuril Islam, ajaran Islam yang paling agung itu ada 5, yaitu 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Bisa dipahami ya, semoga tidak ada kesalahpahaman. Karena ini bahaya karena salah dipahami maka bisa menjadi ekstrim, menjadi radikal, seperti yang tadi kita ceritakan tentang munculnya kelompok radikal yang membunuhi bukan hanya orang non-muslim tetapi juga membunuh orang-orang Islam. Bahkan di Timur Tengah itu rata-rata yang orang Islam yang dibunuhi oleh mereka, karena mereka anggap kelompok selain mereka itu kafir, karena dianggap mendukung negara yang tidak menerapkan hukum Al-Quran. Mereka memaknai sebuah ayat dalam surat Al-Ma'idah secara keliru, dimaknai secara harfiah. Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka memaknai barang siapa yang tidak berhukum. Diterjemahkan secara harfiah, mereka mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, mereka memaknai seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya terus muncul pengkafiran terhadap umat Islam yang tidak menerapkan hukum Allah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Padahal para ulama sudah menafsirkan ayat itu dengan berbagai penafsiran. Di antaranya Ibnu Abbas, seorang mufassir nomor 1 dalam Islam, seorang sahabat Nabi yang sangat sangat ahli dalam menafsirkan Al-Quran karena mendapatkan keberkahan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa faulaika humul kafirun itu artinya adalah kufrun tuna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama,
bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama, tetapi dengan pengertian dosa besar. Orang yang tidak tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia berdosa besar. Orang yang enggak sholat, orang yang enggak puasa, maka dia jatuh pada dosa besar. Itu maksudnya. Bukan artinya bahwa dia menjadi kafir. Ini Ibnu Abbas, orang yang paling paham terhadap penafsiran Al-Quran setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang sahabat yang lain, namanya Al-Barra ibnu Azib. Al-Barra ibnu Azib, beliau menafsirkan juga sahabat Nabi, menafsirkan ayat ini dengan bahwa ayat ini adalah diturunkan untuk orang-orang Yahudi, bahwa mereka orang-orang Yahudi yang tidak menerapkan hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Meskipun lafadz man di situ adalah umum, tetapi yang dimaksud dengan man di situ adalah bukan orang Islam, bukan orang Islam, tetapi orang-orang Yahudi yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, yang mereka suka merubah hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Itu maknanya menurut sahabat Al-Barra ibnu Azib. Sebagian ulama tafsir yang lain memaknai ayat tersebut bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena ingkar, karena menentang hukum Allah, menganggap bahwa hukum Allah itu enggak cocok, menganggap hukum Allah itu enggak baik, maka mereka itulah orang kafir. Itu penafsiran yang ketiga. Enggak ada satupun ulama tafsir yang memaknai ayat itu secara lahiriah mengatakan kalau ada orang melakukan dosa maka dia kafir. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran maka dia menjadi kafir secara mutlak. Nggak ada yang memaknainya, menafsirkannya seperti itu. Karena itu kita harus waspada agar kita tidak terjerumus dalam pemahaman yang menyimpang. Sampai beberapa hari yang lalu seorang suami istri baru menikah sebulan, kemudian dia rela untuk mati, bunuh diri, melakukan sesuatu yang mereka anggap sebagai jihad, padahal itu adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam agama. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah. Bicara tentang ini tentu akan sangat panjang. Intinya kita dalam belajar agama itu harus belajar dengan metode yang benar. Dengan metode yang benar. Pertama, belajar ilmu agama itu harus dengan talaqi. Harus belajar secara langsung kepada seorang ahlul ilmi, kepada seorang ulama. Tidak boleh belajar itu hanya membaca-baca kitab, hanya sekedar membaca-baca buku. Tidak boleh dalam belajar agama itu seseorang itu hanya sekedar searching atau mencari artikel-artikel di Google, di internet, kemudian dipahaminya sendiri. Tidak cukup dalam belajar agama itu seseorang hanya membaca terjemahan Al-Quran yang dia beli dari pasar, di toko-toko buku. Tidak cukup dalam belajar agama itu seseorang hanya buka-buka terjemahan hadis Nabi, kemudian dipahami sendiri. Itu tidak cukup. Tetapi seseorang harus datang ngaji, duduk ngaji, belajar langsung kepada ahlul ilmi. Harus seperti itu. Rasulullah bersabda, ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai manusia, belajarlah kalian, karena ilmu itu adalah dengan belajar. Belajar itu ya ada murid, ada guru. Itu namanya belajar.
Wal fiqhu bitafaqquh, fikih itu juga dengan belajar. Itu tuntunan Nabi. Nabi sendiri juga belajar kepada malaikat Jibril. Wa 'allamahu syadidul quwa. Para sahabat juga belajar kepada Nabi. Para tabi'in belajar kepada para sahabat. Begitu seterusnya, para kiai-kiai kita belajar kepada kiai-kiai sebelumnya dan seterusnya. Belakangan ini muncul orang-orang yang belajar agama secara otodidak. Orang yang seperti ini sangat membahayakan sekali. Nah, jadi belajar harus secara talaqi kepada ahlul ilmi yang terpercaya, yang kita yang orang itu bisa dipercaya, thiqah. Dan harus dipastikan bahwa kita belajar kepada ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena keliru dalam memilih guru, maka akibatnya akan sangat fatal. Orang yang belajar kepada orang Wahabi akan menjadi Wahabi, dia terpengaruh oleh Wahabi. Orang yang belajar kepada Hizbut Tahrir, maka dia akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hizbut Tahrir. Orang yang belajar kepada orang-orang ikhwan, kelompok-kelompok radikal, maka dia akan terpengaruh menjadi seorang radikal, ekstremis. Nah, karena itu kita harus melihat kepada siapa kita belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Ilmu agama ini adalah bagian dari agama itu sendiri. Fanzuru, maka lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Lihat, pandang, siapa, dari siapa kalian memandang agama kalian. Nah, kesesatan itu selalu muncul, itu akibat dari tata cara belajar yang tidak benar. Karena belajarnya hanya baca-baca saja, karena belajar kepada orang yang tidak benar, maka dia menjadi tersesat. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, seperti yang tadi kita ceritakan, ketika dia membaca ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, kemudian dibaca terjemahannya, artinya wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum, bima anzalallah, dengan sesuatu yang telah Allah turunkan, faulaika, maka mereka humul kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Langsung disimpulkan kafir, semua menjadi kafir berdasarkan ayat itu. Padahal ayat itu artinya tidak begitu, maknanya enggak seperti itu. Seperti yang sudah kita ceritakan tadi, maknanya berdasarkan penafsiran para ulama, bahkan diantaranya yang menafsirkannya adalah para sahabat Nabi, yang tentu mereka lebih memahami penafsirannya daripada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi kita bicara tentang bahwa sholat 5 waktu ini adalah salah satu a'zamu umuril Islam, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara yang menjadi landasan dari ajaran-ajaran Islam, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati, dan yang kedua adalah mendirikan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wal haji wa shaumi ramadan, dan puasa Ramadan. Hadirin hadirat kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu hanya 5 saja. Nah, tidak lebih dari 5. Mu'allif Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan as-salatul mafruḍah khamsun, 5. Artinya apa? Selain yang 5 itu tidak wajib.
5 itu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selain yang 5 ini tidak wajib. Berarti sholat rawatib tidak wajib, sholat tahajud tidak wajib, sholat tasbih tidak wajib, sholat duha tidak wajib. Yang wajib itu adalah 5 ini. Selain itu tidak wajib, tetapi sunnah. Sholat witir tidak wajib, tetapi sunnah. Sholat tarawih, sholat idul fitri, itu adha, itu sunnah. Semuanya itu adalah sunnah. Yang wajib hanya 5 sholat ini. Tapi bukan berarti nggak perlu dikerjakan. Nah, kita berbicara tentang masalah hukum. Kalau sunnah itu ya lebih baik dikerjakan, bukan berarti kalau begitu nggak usah dikerjakan. Karena terkadang ada yang salah paham ketika kita mengatakan yang wajib itu 5, selain yang 5 itu nggak wajib. Kemudian pikirannya, oh berarti nggak usah dikerjakan. Nah, nggak seperti itu, nggak seperti itu maksudnya. Yang wajib, yang betul-betul ini nggak boleh ditinggalkan itu adalah 5 ini. Bagaimanapun keadaan, 5 ini nggak boleh ditinggalkan, karena ini adalah wajib hukumnya. Tetapi yang lain itu sunnah. Sunnah itu artinya lebih baik dikerjakan, karena jika dikerjakan seseorang akan mendapatkan pahala. Jika dia tidak mengerjakannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, tetapi juga tidak berdosa. Artinya lebih baik juga dikerjakan jika seseorang memungkinkan untuk mengerjakan sholat-sholat yang sunnah. Nah, hanya saja perlu kita pahami bahwasanya sholat yang wajib itu 5 ini. Jika seseorang itu telah mengerjakan yang 5 ini, maka nanti di akhirat sudah tidak ada tanggungan lagi bagi dia. Kewajiban itu gugur, karena yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apalagi sholat ini termasuk amal yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab nanti pada hari kiamat itu adalah sholat. Nah, dan ini menjadi parameter ukuran. Jika sholat seseorang itu baik, maka yang lain juga akan menjadi baik. Jika sholatnya itu buruk, maka yang lain juga buruk. Menjadi parameter dari perbuatan-perbuatan manusia yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kewajiban sholat 5 waktu itu hanya 5. Itu banyak sekali hadis yang menjelaskannya. Di antaranya suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati. 5 kali sholat dalam sehari semalam. Nah, kemudian laki-laki itu menjawab, bertanya lagi, faqala hal alayya ghairuha. Apakah ada sholat yang lain yang wajib aku lakukan? Kata laki-laki itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, la, tidak ada. Coba diperhatikan, la, tidak ada. Selain 5 itu tidak ada yang wajib. Illa antatawwa'a. Kecuali jika dia mau sholat sunnah, silahkan. Tapi yang wajib cuman 5. Ketika sahabat itu bertanya, apakah ada selain 5 yang wajib aku lakukan? Jawaban Nabi apa? La, tidak. Nggak ada, selain 5 itu nggak ada. Illa antatawwa'a. Kecuali jika dia mau melakukan sholat sunnah, maka dia namanya itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, ini sangat jelas ya, berdasarkan hadis ini sangat jelas bahwa sholat yang wajib dilakukan bagi setiap muslim itu ada 5.
Dalam hadis yang lain disebutkan khamsu shalawatin katabahunna 'alal ibadi. Langsung jelas, khamsu shalawatin, 5 salat, katabahunna yang telah Allah wajibkan 'alal ibadi, kepada para hamba. Jadi langsung menyebut di sini Rasulullah kata-kata apa? Khamsu shalawatin. Yang tadi ketika ditanya Rasulullah menjawab juga khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Apa saja sudah kita sebutkan tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini 5 ini. Berarti yang 5 ini boleh nggak ditinggalkan? Tidak boleh. Pemirsa rahimakumullah, 5 ini tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun seseorang. Apakah seseorang dalam bepergian, seseorang dalam kondisi sakit, dia harus tetap melaksanakannya. Kalau sakit maka sesuai dengan kemampuan. Jika dia bisa berdiri, maka harus dengan berdiri. Jika tidak mampu, betul-betul tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring, miring ke kanan atau ke kiri. Jika tidak mampu, maka dengan terlentang. Jika mampu dengan mengucapkan dengan lisan, maka bacaannya harus dibaca dengan lisan, rukun qaulinya. Jika tidak mampu, sudah nggak bisa mengucapkannya, maka bisa dengan hatinya dan seterusnya. Ini apa? Salat yang 5 ini. Salat yang 5 ini, dia nggak boleh untuk ditinggalkan dalam kondisi apapun, meskipun sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau mampu sholat dengan berdiri, nggak boleh sholat dengan duduk. Seperti yang dilakukan banyak orang karena tidak belajar. Jadi kalau seseorang sakit, maka dia harus belajar bagaimana cara sholat saya. Ada orang dia kuat, naik sepeda kuat, berjalan bisa. Yang nggak bisa dia rukuk, nggak bisa. Tetapi begitu sholat dia nggak berdiri, langsung duduk. Gara-gara nggak bisa rukuk. Padahal yang nggak bisa itu rukuk, bukan berdiri. Semestinya berdiri, berdiri dulu ketika karena yang selama seseorang bisa berdiri, maka dia harus sholat dengan berdiri. Baru setelah rukuk nggak bisa, dia bisa duduk dengan memberikan isyarat, misalnya dengan sedikit membungkukkan badannya dan seterusnya. Artinya orang yang dia sakit sehingga dia tidak bisa berdiri atau tidak bisa duduk, maka dia harus belajar, harus bertanya bagaimana tata cara sholat yang harus saya lakukan agar sholatnya itu sah. Bukan asal saja, pokoknya duduk begitu saja. Hadirin hadirat rahimakumullah, semuanya itu membutuhkan kepada ilmu. Sehingga ketika seseorang mengalami suatu masalah, seseorang harus belajar, bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi salat-salat selain yang 5, seperti sholat witir, sholat hari raya, sholat tahajud, itu semuanya adalah sholat-sholat sunnah. Dianjurkan seseorang untuk melaksanakannya, tetapi jika ditinggalkan maka orang itu tidak berdosa. Tetapi hendaknya kita berusaha juga untuk melaksanakannya, karena seseorang yang melaksanakan sholat sunnah ini hanya kebiasaan. Orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah biasanya yang wajib tidak tertinggal. Tetapi seseorang yang hanya melaksanakan yang wajib itu mengkhawatirkan jangan-jangan yang wajib nanti ikut tertinggal. Meskipun itu tidak pasti, tidak pasti. Karena begini, seseorang misalnya sibuk, dia biasa melaksanakan sholat sunnah, sholat rawatib misalnya. Maka kemudian suatu hari dia sedang sibuk, maka dia akan mengatakan, ya udah saya nggak usah sholat sunnah, sholat
maghribnya saja. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau dia biasa sholat wajib saja, terus bagaimana ini? Ya udah, jadinya nanti yang wajib jadi ketinggalan, jadi ditinggalkan. Karena itu penting juga kita untuk melaksanakan sholat-sholat yang sunnah. Tapi perlu kita ingat juga bahwa itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib adalah yang 5 ini. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sendiri dalam banyak hadisnya. Mu'allif juga langsung menegaskan dalam kitab ini, Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan as-sholatul mafruḍah khamsun. Sholat yang wajib itu ada 5. Nah, demikian insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali tentang waktu-waktu sholat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.